Di penjara yang dikenal sebagai pusat manajemen mandiri vertikal, kita diperkenalkan dengan Goreng yang terbangun di sebuah sel beton dengan nomor lantai 48 yang tertulis di dindingnya. Tidak ada apa-apa selain tempat tidur dan wastafel untuk dia gunakan dan sebuah lubang di tengah lantai yang oleh teman satu selnya yaitu Trimagasi disebut dengan nama The Pit. Ada ratusan lantai seperti milik mereka. Semuanya hanya diisi dengan 2 tahanan yang menggunakan nama palsu dari manajemen penjara. Setiap hari, makanan akan diturunkan pada sebuah meja beton, turun melalui lubang yang ada di tengah tersebut. Dan mereka hanya memiliki waktu 2 menit untuk makan sebanyak mungkin sebelum makanan itu pergi ke lantai bawah berikutnya. Semakin rendah ruangan yang mereka tempati, akan semakin sedikit pula peluang mereka untuk bisa makan. Setiap akhir bulan, para tahanan akan diacak kembali dan dikirim ke nomor lantai yang berbeda. Ketika Goreng melihat meja makanan untuk pertama kalinya, dia memutuskan untuk tidak makan karena dia tidak lapar. Dan dia lebih memilih memberi makanan untuk lantai yang lebih rendah. Sedangkan Trimagasi, setelah dia makan sebanyak yang dia bisa, dia meludah ke meja karena ia beranggapan bahwa tahanan di atas mungkin melakukan hal yang sama. Sedangkan Goreng memutuskan untuk menyimpan apel untuk dimakannya nanti. Tetapi setelah meja beton itu pergi, sel yang mereka tempati mulai terasa sangat panas. Dan ternyata menyimpan makanan itu hal yang sangat dilarang. Jadi Goreng harus membuang apel itu atau mereka akan mati terbakar. Ini membuat Goreng teringat tentang wawancara yang dia lakukan sebelum memasuki tempat itu. Ketika dia harus menandatangani surat penerimaan fakta bahwa dia tidak bisa keluar sampai periode yang disepakati telah selesai. Setiap tahanan memiliki pilihan untuk membawa satu barang dan Goreng memilih untuk membawa buku bacaan favoritnya. Goreng datang ke tempat itu secara sukarela. Dia akan menghabiskan waktu 6 bulan dengan imbalan ia bisa mendapatkan diploma terakreditasi. Tidak dijelaskan background pekerjaan Goreng ini sebagai apa. Keesokan harinya, Goreng menolak makan lagi saat meja makan datang. Goreng meminta Trimagasi bercerita apa penyebab dirinya di penjara. Dan Trimagasi pun bercerita apa penyebab dirinya di penjara. Ia menjelaskan semuanya dimulai dengan iklan televisi. Dia membeli pisau luar biasa yang dilihatnya di TV. Tetapi hanya beberapa hari kemudian, mereka merilis iklan baru yang mempromosikan bahwa ada pisau yang lebih baik daripada yang dia beli. Sehingga membuatnya sangat marah, lalu dia membuang TV-nya keluar jendela. Tanpa disangka, TV itu malah menimpa seseorang yang lewat dan orang itu pun tewas. Trimagasi diberi pilihan antara rumah sakit jiwa atau di penjara. Dan inilah pilihan kakek tua itu. Trimagasi mengatakan bahwa dia pernah berada di sel terendahnya, yaitu sel nomor 132. Jadi dia tahu betul bahwa masih ada lebih banyak lagi lantai di bawahnya. Tidak ada makanan yang mencapai level yang lebih rendah, dan 1 bulan di sana tidak terlalu buruk. Masalahnya adalah ketika tahanan mendapatkan 2 level yang lebih rendah secara berturut-turut. Dengan begitu, Goreng pun takut akan kemungkinan itu akan terjadi kepada dirinya. Sehingga dia mencoba untuk berbicara dengan orang-orang di lantai lain untuk meminta mereka mau membagi makanan mereka untuk lantai di bawahnya. Tapi itu sangat percuma sehingga Trimagasi membalas mereka dengan kencing ke lantai bawah. Hari berikutnya, meja makan kembali lewat. Goreng akhirnya mulai untuk memakan. Dia juga melihat seseorang dari tingkat atas jatuh melalui lubang. Dan Trimagasi mengatakan itu sudah sangat umum terjadi dan semua penghuni sel biasa sekali melihat orang melompat untuk bunuh diri. Saat meja makan lewat lagi, ada seorang wanita yang dikenal dengan panggilan Miharu duduk di atasnya. Goreng yang melihatnya pun dia sangat khawatir karena dia tahu wanita itu tengah terluka. Tapi Trimagasi menyuruhnya untuk mengabaikannya. Miharu akan selalu turun ke lubang setiap sebulan sekali untuk mencari anaknya yang hilang. Dia juga membunuh setiap teman satu selnya agar memiliki lebih banyak kesempatan untuk bisa dipasangkan dengan anaknya di bulan berikutnya. Pria yang Goreng lihat jatuh kemarin mungkin adalah korban Miharu. Dan saat meja turun ke level berikutnya, para tahanan mencoba untuk memperkosa Miharu. Goreng di sana berteriak pada mereka untuk tidak melakukan hal itu. Tapi itu ternyata tidak perlu karena Miharu mampu membunuh mereka semua. Ketika bulan mencapai akhir, para tahanan ditidurkan dengan gas dan kembali akan diacak-acak. Namun saat Goreng terbangun, dia mendapati dirinya terikat di tempat tidur di lantai 171. Ternyata itu adalah ulah Trimagasi. Dia menjelaskan alasannya kenapa dia mengikat Goreng. Karena Goreng ini lebih mudah dan kuat, jadi Trimagasi harus melindungi dirinya sendiri. Teriakan dapat terdengar dari lantai lain yang menandakan orang-orang bereaksi terhadap level baru mereka.
Dan ketika meja datang, benar saja di lantai sebawah itu tidak akan ada makanan sedikit pun yang tersisa. Setelah 8 hari, Trimagasi pun mengumumkan akhirnya dia mendapatkan makanannya. Dia akan memakan Goreng. Mengabaikan permintaan maaf dari Goreng, kakek itu menggunakan pisaunya untuk mengambil daging dari paha Goreng. Tapi sayang, sebelum dia bisa memakannya, meja telah tiba dan ada Miharu di sana. Miharu telah menolong Goreng karena dia merasa bahwa Goreng adalah orang yang baik. Kemudian, dia membebaskan Goreng dan menyerahkan pisaunya agar dia bisa menggunakannya untuk menghabisi Trimagasi. Setelah itu, Goreng pingsan dan ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di tempat tidur. Miharu telah membalut kakinya dengan sepotong spray dan dia juga melihat Miharu tengah sibuk menggerogoti tubuh Trimagasi. Miharu lalu membawakan daging untuk Goreng. Yang diterima setelah ragu-ragu, Miharu juga membawakan air untuk Goreng sebelum dia pergi ke meja tanpa sepatah kata pun. Hari-hari telah berlalu dan tubuh Trimagasi mulai membusuk, memberikan kesempatan bagi Goreng untuk memakan cacing-cacing dari tubuh Pak Tua itu. Goreng juga mulai berhalusinasi. Dia melihat hantu Trimagasi yang selalu menghakiminya saat dia makan. Di akhir bulan, Gas kembali mengambil alih sel dan Goreng pun bermimpi bersama seorang wanita. Namun ketika dia bangun, dia menemukan bahwa yang menjilatinya adalah seekor anjing. Yang mengejutkan Goreng adalah teman satu sel barunya kini adalah Imogiri, yaitu wanita yang mewawancarainya saat dia mengajukan diri untuk masuk ke penjara ini. Anjing adalah barang yang Imogiri pilih untuk dia bawa. Dan mereka sekarang berada di level 33. Goreng ingat hari wawancara dan bagaimana Imogiri membuat sebuah sesi wawancara menjadi sangat menyeramkan dan kaku di antara mereka. Saat ini Imogiri menjelaskan bahwa dia mengajukan diri seperti yang dilakukan oleh Goreng. Dan dia tidak tahu bahwa ada banyak orang yang meninggal di penjara ini. Dan sejauh yang dia tahu, ada 200 level di penjara ini. Dan ketika Goreng menjelaskan bahwa makanan yang disediakan pihak penjara tidak pernah cukup untuk semua tahanan. Namun Imogiri membantah bahwa jumlah makanan akan baik-baik saja jika semua orang hanya memakan apa yang mereka butuhkan. Sesuatu yang bisa menumbuhkan rasa solidaritas spontan perlu terjadi di penjara ini. Tetapi Goreng menganggap ide itu konyol. Dia bertanya-tanya apakah perubahan dapat dicapai dengan kematian seorang anak. Karena ada seorang tahanan yang bernama Miharu selalu menjelajahi lantai untuk menemukan anaknya. Namun Imogiri yakin bahwa kebijakan penjara tidak pernah menerima anak di bawah 16 tahun. Lalu meja makan kembali datang, Imogiri hanya makan apa yang dia butuhkan. Dan setelah memberikannya kepada anjingnya, dia mulai menyiapkan 2 piring makanan. Begitu meja turun ke bawah, Imogiri mencoba berunding dengan para tahanan itu, menyuruh mereka untuk memakan jatah yang sudah dia siapkan. Dan dia menyuruh tahanan itu untuk membuat 2 lagi untuk tahanan yang ada di bawah mereka. Namun jelas, dia benar-benar diabaikan. Dan Goreng menunjukkan bahwa pihak penjara sebenarnya tidak ingin solidaritas itu terjadi. Jelas itu dibantah oleh Imogiri. Dia tidak suka Goreng menganggap semua pihak penjara itu buruk karena selama dia bekerja untuk mereka, tidak ada hal jahat yang pernah terjadi di antara mereka. Lanjut, Imogiri tidak pernah menyerah dan terus berusaha untuk menjatah makanan setiap hari. Namun dia harus diabaikan oleh level di bawahnya. Lalu 2 minggu kemudian, Goreng akhirnya bosan dengan semua cara Imogiri dan memberitahu orang-orang di bawah jika mereka tidak mengikuti instruksi Imogiri, dia akan buang air setiap hari dan mereka harus makan kotorannya. Ancaman itu pun berhasil dan para tahanan mulai meneruskan pesan ke tingkat yang lebih rendah. Beberapa waktu kemudian, meja makan turun dengan Miharu yang tidak sadarkan diri di atasnya. Goreng dan Imogiri pun membaringkannya di tempat tidur dan merawatnya. Sementara anjing Imogiri itu malah mencuri makanan. Dan begitu meja itu turun, sel mulai terasa sangat dingin. Dan Goreng harus mengejar anjing itu untuk mengambil kembali makanan yang dia curi sebelum mereka membeku kedinginan. Di malam harinya, Goreng berbagi tempat tidurnya ke Miharu. Namun sayang bahwa ternyata Miharu membunuh anjing Imogiri itu untuk dimakannya. Dan di keesokan harinya, Miharu mulai pergi untuk kembali menaiki meja tersebut. Di hari itu, Imogiri tidak memiliki hasrat untuk mengurusi jatah makan para tahanan.
Dia bersedih atas anjingnya yang dimakan oleh Miharu, sehingga Goreng memberitahu Imogiri untuk memaklumi kelakuan Miharu karena Miharu adalah wanita yang sedang stres karena mencari anaknya yang hilang. Tetapi Imogiri menjelaskan bahwa Miharu datang sendirian 10 bulan yang lalu. Dia adalah seorang artis tanpa keluarga yang secara sukarela datang ke penjara seperti halnya Goreng. Imogiri menawarkan diri untuk masuk ke penjara tanpa mengetahui seberapa buruknya penjara ini. Dan dia telah melawan kanker selama 3 tahun. Ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan kanker tersebut, dia menawarkan diri untuk masuk ke penjara ini karena dia pikir dia bisa membuat sebuah perbedaan. Tapi sekarang dia tidak peduli lagi. Di hari terakhir mereka di lantai 33, Goreng mencoba untuk membuat Imogiri makan sesuatu karena besok mereka akan dipindah lantai dan mungkin tidak punya makanan. Tapi Imogiri terlalu enggan untuk meninggalkan tempat tidurnya. Keesokan paginya, Goreng bangun dari tidurnya dan menemukan mereka berada di lantai 202. Artinya, ada lebih banyak level daripada yang diketahui oleh Imogiri yang ia kira hanya 200-an. Pengungkapan seperti itu terlalu berat untuk diterima oleh Imogiri, sehingga dia menggunakan spraynya untuk mengakhiri segalanya. Imogiri memilih untuk bunuh diri. Di pikiran Goreng, saat itu halusinasi Trimagasi muncul lagi. Bertanya-tanya apakah Goreng akan memakan teman barunya. Goreng mencoba yang terbaik untuk mengabaikan ocehan mereka yang terus-menerus. Dan dia mencoba menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Dia menipu perutnya dengan memakan halaman bukunya sendiri. Dan dia mengambil pecahan piring untuk mulai menghitung hari di dinding. Namun akhirnya, rasa laparnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Dan Goreng pun akhirnya mulai memakan Imogiri. Sementara Trimagasi membimbingnya bagian mana yang paling enak untuk dipotong. Beberapa saat kemudian, pengacakan berikutnya datang dan Goreng senang saat mengetahui dia ada di lantai 6. Orang di ranjang lain adalah Miharu yang mengejarnya dengan pisau. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Dan yang sesungguhnya teman satu sel baru Goreng adalah Baharat. Baharat memilih seutas tali. Dia sangat bersemangat karena dia pikir dia bisa mendaki sampai ke puncak dari sini. Dan dia meminta bantuan orang-orang di level atasnya. Tetapi ketika Baharat mulai memanjat, tahanan lainnya menurunkan celananya dan di wajah Baharat. Terkejut dan jijik, Baharat melepas talinya dan jatuh. Namun Goreng menangkapnya tepat pada waktunya. Seiring berjalannya waktu, halusinasi Trimagasi dan Imogiri muncul kembali. Trimagasi mengatakan Goreng akan baik-baik saja karena dia hanya memiliki 1 bulan lagi. Dan Imogiri mengingatkannya bahwa perubahan tidak akan pernah terjadi secara spontan. Ini menginspirasi Goreng untuk memberikan sebuah rencana dan dia meminta bantuan Baharat. Mereka harus melompat ke meja makan dengan senjata apapun yang dapat mereka temukan dan memastikan orang-orang mau berbagi makanan agar semua orang bisa makan. Goreng sudah pernah menghitung ketika dia berada di lantai 202 dan memprediksi dari waktu yang dibutuhkan meja makan untuk bergerak. Menurutnya, ada sekitar 250-an lantai. Baharat pun bersedia untuk bekerja sama dan mereka pun memecahkan tempat tidur untuk menggunakan potongan logamnya untuk sebuah senjata. Keduanya melompat ke peron dan turun ke level 7 di mana Goreng menunjukkan bahwa mereka tidak boleh membiarkan para tahanan mengambil apapun. Tranquilo, solo estamos de paso. Orang-orang yang mereka temui di lantai atas pasti sudah makan kemarin dan pasti akan makan besok. Goreng meminta mereka untuk puasa 1 hari. Jadi Goreng seharusnya hanya mulai membagikan makanan setelah level 50 ke bawah, yaitu orang-orang yang mengalami kesulitan. Baharat ragu-ragu karena para tahanan ini adalah teman-temannya yang membantunya memanjat beberapa minggu sebelumnya. Tetapi begitu lelaki tua itu bereaksi dengan marah, Baharat pun mengerti maksud Goreng dan mulai membantunya menjauhkan semua orang. Pasangan itu terus turun sambil mengancam orang untuk menjaga agar makanan tidak tersentuh. Setelah beberapa lantai lagi, Baharat kaget saat bertemu dengan Brambang, yaitu seorang lelaki tua bijak yang sangat dia hormati. Brambang menyetujui apa yang coba dilakukan oleh Goreng dan juga Baharat. Tetapi dia menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki hati nurani dan tidak akan peduli jika mereka berhasil. Tetapi mungkin para pekerja di level bawah akan melakukannya dan mengapresiasi usaha dari mereka berdua. Jadi mereka membutuhkan sebuah simbol. Baharat dan Goreng memilih 1 kue, yaitu panas cota, karena kue itu adalah hidangan yang sangat mewah dan akan menimbulkan kesan yang cukup jika tiba tanpa tersentuh ke bawah. Misi berlanjut saat mereka terus turun untuk menjaga keamanan Panacota sambil menjauhkan mereka dari ancaman.
Begitu mereka sampai di level 50, Baharat dan Goreng mulai membagikan jatah makanan dan orang-orang sangat berterima kasih. Hingga di level 97, mereka menemukan seorang laki tua yang sakit dan seorang bocah yang cacat mental. Goreng mencoba untuk menyuapi pria tua itu, tetapi anak laki-laki itu menyuruh mereka untuk tidak perlu repot-repot karena dia akan membunuh pria tua itu nanti untuk stok makanannya. Level selanjutnya hanya mayat dari para tahanan. Meja makan tidak akan berhenti karena tidak ada orang yang hidup. Yang berarti perhitungan Goreng salah dan ada lebih dari 250 lantai. Di lantai berikutnya, mereka menemukan dua pria yang menyerang Miharu. Salah satu dari mereka memiliki pedang dan yang lainnya berbadan besar dan kekar. Jadi ketika Goreng dan Baharat melompat untuk membantu gadis itu, sangat sulit untuk mempertahankan diri. Namun Baharat berhasil mengalahkan musuhnya terlebih dahulu dan kemudian dia membantu Goreng untuk membunuh orang besar itu. Tapi sayangnya sudah terlambat. Miharu sudah mati. Goreng ingin meratapinya, tapi Baharat menyeretnya kembali ke meja sebelum meninggalkan mereka. Keduanya terus turun dan membagikan makanan kepada para tahanan yang mereka lihat. Meskipun banyak lantai hanya ditempati oleh mayat-mayat. Akhirnya meja terhenti di level 333 yang tampaknya menjadi lantai yang terakhir. Awalnya mereka mengira itu kosong, tapi sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Dan itu adalah Mali, anak yang dikatakan hilang itu. Baharat dan Goreng mendekati anak itu dan begitu mereka meninggalkan meja, meja mulai turun lagi. Sehingga Goreng meminta Baharat untuk membuang panacotanya. Tapi Baharat menolak dan yang mengejutkan mereka, ruangan itu tidak menjadi panas ataupun dingin yang sebagaimana biasanya terjadi untuk menghukum mereka. Lalu setelah ragu-ragu, Baharat pun memberikan panacota itu ke Mali. Mereka bertiga tetap di lantai itu dan Goreng terus dihantui oleh hantu Trimagasi, Imogiri, dan sekarang juga Miharu. Tiba-tiba Baharat setuju dengan hantu-hantu itu, memberitahu Goreng bahwa anak itulah yang menjadi simbol. Dan ketika Goreng terbangun, dia menemukan Baharat yang telah meninggal karena luka berdarahnya. Lain di hari berikutnya, meja kembali datang, Goreng membawa Mali bersamanya dan mereka diturunkan ke lantai terakhir yang benar-benar gelap dan kosong. Hantu Trimagasi muncul dan menyuruh Goreng untuk keluar dari meja itu karena dia bukan bagian dari simbol tersebut. Dan akhirnya bersama-sama mereka melihat meja itu melesat naik bersama Mali dan berharap Mali akan bisa menjadi sebuah petunjuk kepada pelaku kekerasan di atas tentang realitas situasi yang ada di penjara ini. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang membingungkan. Tidak ada penjelasan bagaimana kelanjutan dari Goreng. Apa memang dia berhasil untuk mencapai waktu yang disepakati dan keluar dari penjara tersebut? Tidak dijelaskan. Tapi yang jelas dari film ini adalah bahwa pentingnya sebuah sikap solidaritas dan saling membantu satu sama lain. Karena setiap orang selalu ada masanya untuk waktunya berpindah-pindah dalam kondisi kehidupannya. Kadang mereka di atas dan pastinya kadang mereka juga tiba-tiba akan di bawah. Jadi begitulah, sekian dari Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.